Sorotan terhadap sosok Egy Fazri semakin memanas setelah kemunculannya yang bergaya mirip mendiang Vidi Aldiano ramai diperbincangkan. Di tengah polemik tersebut, ayah Vidi, Harry Kiss, akhirnya angkat bicara dan menunjukkan sikap tegas. Ia menilai fenomena orang yang sengaja memiripkan diri dengan sosok yang telah tiada sebagai upaya mencari panggung dengan memanfaatkan situasi yang sedang viral. Meski dikenal jarang menanggapi kontroversi, kali ini ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak pantas ditiru. Pernyataan tersebut semakin menguatkan penilaian publik terhadap Egy yang kerap membuat konten menyerupai Vidi, mulai dari gaya hingga unggahan yang menyandingkan diri dengan almarhum. Bahkan, kepercayaan diri Egy yang mengklaim mampu mengobati kerinduan penggemar justru memicu gelombang hujatan. Banyak pihak menilai sikap tersebut sebagai bentuk eksploitasi duka demi popularitas, sehingga menuai hujatan luas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya! Seram kali ya kalau ada orang pansos sampai memirip-miripkan diri sama artis. Contohnya ada Paige Neyman yang niru Ariana Grande, Ashley yang niru Taylor Swift. Di Indonesia juga ada yang kemarin mirip-miripin dia sama Lisa Blackpink. Terus ini ada yang terbaru, memiripkan dirinya sama almarhum Vidi Aldiano. Kayak kalian nggak bisa jadi diri sendiri, harus kali jadi orang lain. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari diri itu sampai harus jadi orang lain. Ini yang paling parah sih, orangnya udah nggak ada di dunia, tapi kau masih pakai namanya untuk pansos. Betulan nggak etis. Kalian tengoklah balasannya yang ini, apakah etis seperti itu? Guys, kalian udah lihat orang ini belum? Nih, orang ini yang ngaku-ngaku mirip sama almarhum Vidi Aldiano. Mirip dari mana, guys? Dan yang lebih gongnya lagi, dia pergi ke makamnya almarhum Vidi, bawa kue, katanya sini ya, bawa kue ulang tahun, terus minta orang tuanya Vidi merayakan ulang tahun almarhum Vidi Aldiano dengan menghadirkan diri dia, seolah-olah kayak gitulah ceritanya. Dan di berbagai kontennya dia juga, seolah-olah dia itu kayak mau memiripkan diri dia dengan almarhum Vidi. Aduh kakak, si abang atau siapapun nama si abangnya ini ya, tolonglah bang, tolong. Ini yang bilang dia mirip Vidi ini siapa? Ini sahabat-sahabat Vidi aja nggak terima loh. Dan kita sebagai fans Vidi ini nggak. Kalian mau tahu ciri-ciri orang NPD? Ya ini. Dia datang ke makam Vidi, bawa kue ulang tahun, tiup lilin. Apa sih? Apa? Lu nggak diundang? Sumpah. Saran gua udah. Lu kalau mau viral cepet, jangan gini. Ini masih suasana berduka loh. Minta maaf, klarifikasi minta maaf. Kita nggak terima, beneran. Nggak terima. Lebih mirip Mimi Peri loh. Ada orang lewat di FYP ku mengaku dirinya mirip dengan Vidi. Enggak ya, gak mirip. Apa banget sih? Sampai bela-belain rubah kayak rambut, sok-sokan peduli gitu. Gila-gila. Gak mirip, sedikit pun tidak mirip Vidi ya Vidi. Jadi gak usah segitunya, gak usah. No. Jangan mirip-mirip lagi. Mirip soalnya. Jurik jalangkah, ente ya nggak ada mirip-mirip na pisaun, aing mah nggak ada mirip-mirip na pisaun ya. Mana mah lebih mirip ka balam hui, muntah tah beboye nurujit. Aing mah kesal pisaun, awalnya aing biasa aja sama ini orang gitu ya, kayak orang mencari sensasi doang gitu ya. Tapi lama-lama muncul terus di EPP aing, kan aing jadi muak ya. Ini siapa sih orang yang pertama kali mirip-miripin dia sama almarhum Vidi Aldiano gitu nya. Aing mah jelas-jelas Vidi Aldiano mah kasep gitu nya, siama irung oge rebeh. Apa rebeh teh kita? Ya, kalau mau terkenal mah cari karya, ya orang mah susah cari karya teh ya, berpikir kreatif teh susah. Siapa ngansa ukur mirip-miripin doang gitu ya, bari teu mirip, siapa lebih mirip ka meong congkok. Muak aing. Si paling yang ngakunya artis, si paling yang ngakunya musisi. Selamat ini kan yang Anda mau viral. Dari beberapa kasus yang lu timbrungin, baru kali ini kan lu benar-benar viral karena ala-ala mirip-miripin diri lu sendiri sama almarhum Vidi. Gak ada tuh yang tahu siapa lu. Bahkan teman-temannya almarhum aja nggak tahu lu siapa. Malah tuh pada
pada berkata-kata yang nggak enak loh. Apa nggak malu lu? Pengen banget dibilang mirip. Kagak, lu kagak mirip almarhum. Lu mirip si Unyil. Stop menyamain lu, diri lu sendiri, ngeklaim diri lu sendiri mirip sama almarhum Vidi. Tapi ya gimana sih ya, memang cita-cita lu kan pengen viral, biar diberitain sana sini. Hah? Lu kan si paling artis dan si paling musisi nih. Finally ya gini nih, ngeklaim diri lu sendiri sampai viral. Padahal itu overclaim. Orang maksa dirinya mirip almarhum Vidi Aldiano. Kata gue mah kalau mau mirip ya dilihatnya pakai biji mata orang, bukan pakai biji mata lu sendiri. Lu mabok mengkudu apa mabok kecubung sih? Maksa banget diri lu buat mirip, kagak ada miripnya juga. Dilihat dari angle kiri, angle kanan, angle depan, angle bawah, kagak ada mirip-miripnya. Di mana miripnya? Bingung kita juga. Tapi diri lu maksa banget buat mirip. Iya, saya kan pernah satu event dicari juga, mau di Google, di WhatsApp, di Instagram, di Telegram, di Netflix, nggak ada lo event bareng. Kapan lo event barengnya? Bilang, iya saya event bareng. Terus saya minjem sisir karena saya nggak bawa sisir. Kata gua mah, lu maksa banget, ya. Terus apa minjem apa lagi lu sama almarhum Vidi Aldiano? Saya sisir, hah? Setahu-taunya iya dia bawa pouch warna biru. Ya, nggak pernah, salah lu, salah. Udah bawa kue ke makam orang, bikin acara sendiri. Kok kata mah kuenya buat di rumah lu aja, lu udah ngerayain ulang tahun mak lu belum? Bapak lu udah dirayain belum? Ngerayain ulang tahun almarhum Vidi Aldiano di kuburan. Maksa, tahu nggak? Udah maksa mau mirip, maksa juga sok rame sendiri, maksa, semua serba maksa. Lu ngelihatnya dari biji mata lu, bukan biji mata orang. Kalau lu mirip, kesel banget. Sumpah, ngeliat orang kayak gitu. Salah satu ketakutan terbesar gue itu adalah udah tua, belum sukses, dan gak terima. Kayak lo ada yang ngikutin kasusnya Egy Fajri yang mirip-miripin sama almarhum Vidi ya sih? Itu yang gue takutin tuh. Gue takut pas udah tua, belum sukses, terus jadi kayak dia. Jadi stres. Maksud gue nih ya, dia bawa kue ke pemakaman. Orang kayak apa yang punya ide seabsurd itu? Orang stres. Orang belanger. Gak ada orang sukses bangun pagi terus mikir kayak sepertinya bawa kue ke pemakaman adalah strategi marketing yang bagus. Gak ada. Cuma orang stres yang kayak gitu. Serius. Tuh, ide kreatif sama gejala klinis emang beda tipis. Serius. Kayak kalau lu masih muda, kerjain bener deh. Abisin jatah gagal lu. Supaya pas tua nggak jadi kayak dia. Udah tua, jatah gagalnya all you can eat. Udah berusaha dihabisin, di-reveal sendiri sama dia. Apakah yang dia lakukan itu hal yang aneh? Enggak juga, wajar. Karena sebenarnya yang dia lakukan tuh setara sama orang gagal nyalek jadi gila. Pernah kan lu lihat kayak gitu? Kayak udah gagal nyalek, masih pakai jas, masih nyapa-nyapa orang dengan sebutan rakyat. Nah, itu kayak gitu. Itu kan yang dia lakukan sebenarnya acting jadi caleg yang sukses. Nah, sama kayak yang dilakukan Egy Fajri. Makanya kalau nanti lo punya anak terus dia bandel, mending lo takut-takutinnya kayak kamu belajar yang bener, kalau nggak nanti tuanya kayak Egy Fajri lo. Udah tua masih halu begitu. Ngeri. Kemarin ada yang ngerasa mirip Kang Deddy Mulyadi, terus ada yang ngerasa mirip Vidi Aldiano. Emang ya, negara aku tuh negara lawak banget gitu orang-orangnya, saking pengen famousnya tuh negara lawak banget gitu ya. Aduh, tapi sindrom kayak gini juga kejadian bukan cuma di Indonesia. Ada satu orang yang merasa mirip banget Ariana Grande. Pernah, kalau kalian tahu itu bener-bener sampai plek ketiplek ya, plek ketiplek gitu. Dia nge-branding dirinya pun kayak Ariana Grande gitu ya. Jadi permasalahan kayak gini bukan cuma di Indonesia, jadi hampir di setiap negara pasti ada. Bahkan yang lebih lucu itu pernah ada yang ngerasa mirip Justin Bieber gitu waktu di India deh, kayaknya nggak salah gitu ya, cowok. Padahal nggak sama sekali mirip. Tapi ya ini buat abang yang merasa mirip Vidi Aldiano, aku mau bilang, Bang, coba deh ngaca lagi. Kayaknya abang lebih mirip Mimi Pri deh. Pasti Mimi Pri seneng banget deh kalau misalnya abang sama Mimi Pri collab. Coba deh, mending collab gitu aja deh. Ya, jangan kalau merasa kayak Vidi Aldiano ya tetap aja bang. Abang nggak mirip sama sekali di mata beberapa orang. Bahkan kesannya tuh memaksakan gitu ya. Ya udah sih, kalau emang merasa mirip ya udah simpen aja buat diri sendiri, ngonten aja sekreatif mungkin ya gitulah
ya. Tapi ya bebas-bebas aja sih ya, namanya media sosial sekarang. Orang mau ngonten apa aja bebas gitu ya, bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Tinggal kita deh milih-milihnya, mau dibikin kita tantrum, bikin kita kesel, bikin kita ngebawa ke jalur yang lebih buruk atau bawa ke jalur yang lebih baik. Mau didengar nggak didengar bebas.